Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Alex. Eh, Pada kesempatan ini, kebetulan ini kantor lagi anak-anak lagi off, sehingga sepi ya, sepi. Em, dan kebetulan saya juga lagi bisa untuk ya coba-coba ya untuk membuat vlog. Cuma pas tadi pikir-pikir apa ya kira-kira yang bisa dibuat vlog ya. Karena ya ini semua masih belajar ya. Jadi dalam kesempatan ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, khususnya untuk teman-teman yang memang ya bisa dibilang pelanggan Korik ya, atau membership ya, atau ya eh, teman-teman yang tahun lalu sempat sempat terlibat lah, terlibat ini maksudnya terlibat karena waktu itu ada pesan produk ya, kita buka PO itu produknya Big Agnes. Tapi eh, ya barang itu tidak sampai ya, sehingga sampai saat ini tidak sampai ya, kita anggap itu hilang. Sehingga awal tahun lalu tuh ya kita sempat mengembalikan dana-dana kalian ya. Ya ini juga eh, ya mohon maaf ya, kalian yang sudah menunggu barang lama, tapi ternyata ya barangnya tidak sampai, yang akhirnya uangnya harus dikembalikan. Oke, kurang lebih itulah yang ingin saya sampaikan. Ada 6 poin sih, saya sudah bikin catatan. Yang pertama itu alasan kenapa barang tidak sampai dan pengembalian dana refund. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa akhir tahun 2019 ya, 2019 itu sebelum Covid, kita ada pesan barang ya, Big Agnes. Nah itu jumlahnya lumayan besar, lumayan besar sekali, itu sekitar itu kalau di 400-an ya, 400-an juta. Itu banyak sekali lah ya. Jadi ya seperti biasa, sales kan punya strategi ya. Begitu pesan barang shipping, nah itu biasanya kita buka pre-order karena memang walaupun banyak, per item itu kuantitinya nggak banyak. Nah, ya ada cukup banyak teman-teman yang sudah transaksi ya, pesan barang ini barang itu dia sudah transaksi. Ya waktu itu estimasi kita barang sampai itu akhir akhir tahun ya, November, Oktober, ya akhir tahun lah, saya lupa ingat, akhir tahun 2019 ya. Nah, total itu sebetulnya barang sudah masuk ke Indonesia. Total kalau nggak salah ada 17 box ya, dimana 3 boxnya itu keluar, bisa rilis duluan. Nah sisanya bermasalah ya. Nah jadi singkat cerita, kita ada pakai forwarder lah untuk handle pengiriman kita, dimana ya setelah itu kita tahu bahwa forwarder tersebut tidak memiliki izin-izin ya, sehingga barang barang pengiriman pada saat itu, termasuk ada barang kita di situ, bermasalah ya. Dan sebetulnya masalah seperti ini ya bukan hal yang baru ya di dunia impor ya. Tapi memang yang disayangkan, forwarder ini ya tidak bertanggung jawab lah ya, sehingga ya sampai dengan saat ini, sekarang sudah 2021 bulan September tanggal 6 ya. Ya barang itu tidak pernah ada
Ya, jadi ya dari informasi yang kita dapat, yaitu ditahan oleh bea cukai karena tidak memiliki izin. Izin tuh ada namanya PIBK ya, pemberitahuan impor barang ya. Eh, ya semacam dokumen seperti itu yang itu tidak dimiliki oleh forwarder tersebut sehingga barang tersebut ditahan dan dikuasai oleh negara. Nah, sepanjang perjalanan itu awal tahun itu dari bulan Januari, Februari, Maret itu sebetulnya kita terus mengusahakan gimana cara untuk barang itu bisa keluar sehingga walaupun sempat telat gitu, ya intinya barang tersebut bisa sampailah kepada teman-teman yang memang sudah membeli itu ya. Tapi ya saat itu banyak banyak kendala juga ya, eh, baik itu dari internal Korik pada saat itu waktu di Fatmawati juga, kebetulan anak kedua saya itu lahir di bulan Maret, sorry, April ya. Jadi apa namanya, nggak fokus lah untuk ngurus barang tersebut ya, sampai akhirnya kita ya sudah kita ambil keputusan untuk kembalikan uang-uang yang sudah masuk. Itu lumayan ya, seingat seingat saya itu hampir sekitar 50 atau 70 juta gitu ya, akhirnya dikembalikan. Nah, apa namanya, ya itu artinya tadi saya lagi bahas poin satu ya. Jadi itulah kenapa barang ya sampai dengan saat ini tidak pernah kita terima ya. Jadi ya saya pribadi sudah menganggap barang itu apa ya, ya barang yang hilang lah, bukan rezeki gitu kan. Jadi ya bisa dibilang kalau apa, kalau teman-teman, kita sih sudah ya, kita ingin memastikan bahwa teman-teman tidak ada yang dirugikan dalam 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 kejadian ini ya. Ya dana pun ditransfer full ya, yang ya rugi waktu lah atau rugi sabar lah, karena menunggu tapi barangnya nggak pernah diterima gitu kan. Tapi ya ya itu musibah ya, kita juga tidak mengharapkan itu. Ya kalau bisa dibilang rugi ya tentu saya paling rugi rugi banyak ya, karena ya eh, ya itu dari total 17 box yang kita terima hanya 3 box, sisanya sudah hilang ya. Nah, 3 box itu termasuk diantaranya beberapa tipe Sibar, Bigakna Sibar 2, Fly Creek, dan beberapa lah itu kan sempat ya kalau ada teman-teman yang terima barang itu ya itu barang yang sempat rilis ya. Ya itu ya, jadi ya itulah uh, penyebab ya kenapa sampai dengan sekarang ya barang itu tidak pernah ada ya. Dan kita sudah pastikan juga pada saat itu bahwa tidak ada teman-teman yang istilahnya dananya masih nyangkut ya, karena memang data-datanya waktu itu sudah ada sama orang finance-nya Korik pada saat itu, sehingga semuanya sudah selesai ya. Jadi ya apa ya, kita anggap kejadian ini adalah pelajaran lah, karena memang apa ya, bisa dibilang kejadian ini juga merubah banyak banyak hal dari Korek itu sendiri ya sampai dengan saat ini. Mungkin nanti bisa saya sampaikan juga, tapi kurang lebih poin yang satu tadi saya bilang itulah kendalanya pada saat itu, sehingga dana-dana harus dikembalikan. Oke, yang kedua adalah konflik internal dan alasan pindah permanen dari kantor Fatmawati ke Bandung ya. Um, Ya itu kebetulan kan pada saat itu pembelian Big Agnes itu didanai oleh investor ya. Jadi saya ada kerjasama dengan teman lama lah ya, dimana dia
ada investor, eh, ya itu sebenarnya kalau dalam hal bisnis biasa ya seperti itu. Eh, tapi ya apa ya artinya gini, kalau kalau buat kalian yang memang melakukan bisnis, sebisa mungkin ya nggak usah pakai investor, ya sebisa mungkin ya sabar aja dari eh, modal sendiri lah, ya ya nggak juga pakai modal bank, nggak juga pakai modal investor, ya pelan-pelan aja sabar, ya karena tentu kalau udah menyangkut banyak pihak itu rumit, apalagi kalau ada masalah, ya belum tentu kan investornya juga mau tanggung masalahnya. Ya bisa jadi ya apa ya, bisa dibilang eh, ya kalau nggak ada masalah semua tersenyum lah, tapi begitu ada masalah semua menyelamatkan diri masing-masing, ya kira-kira ya itulah sebuah pengalaman saya gitu ya, yang mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga buat kalian yang melakukan bisnis, terutama di bisnis yang mirip-mirip dengan yang saya lakukan. Ya, jadi artinya eh, ya uang investor kan harus dikembalikan apapun itu ceritanya. Ya pada walaupun sudah mengerti bahwa ada masalah di shipment, ada masalah di barang sehingga nggak bisa rilis, tapi apapun itu tentu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi konflik internal itu ya memang apa ya, bisa dibilang ya itulah sulitnya kalau kita kerjasama. Jadi setiap orang pasti mementingkan kepentingannya masing-masing. Ya, jadi ya saat itu ada barang milik Korik, ya itu senilai barang climate ya. Senilai kurang lebih kalau diuangkan itu 700-an, yaitu eh, apa ya, bisa digantikan lah ya, digantikan lah ya, ya digantikan, dijual. Ya mungkin kalau kalian masih ingat tahun lalu tuh Agustus terjadi diskon gila-gilaan ya terhadap barang-barang, ada Optimus, ada Climate, ada ya Bigagnes juga. Eh, ya tujuannya untuk mengembalikan dananya investor ya. Tapi ya perlu saya sampaikan di sini bahwa itu adalah bukan keputusan saya ya. Karena pada saat itu konflik internal dan sebagainya itu ya saya memilih untuk di Bandung ya, karena tadi situasinya anak kedua saya baru lahir, saya nggak fokus ngurusin itu ya. eh, Apa namanya ya, intinya pada saat itu masa-masa tersulit lah buat saya ya, sehingga ya pada saat itu di kantor Fatmawati saya hanya membawa beberapa barang-barang pribadi saya eh, ya untuk pindah ya. Jadi sisanya itu saya tinggalkan di sana. Banyak ya sisanya ya. Barang climate, properti dan lain-lain ya. Ya udah, artinya eh, saya tinggalkan itu semua dengan harapan saya bisa membuat sesuatu yang baru di Bandung, eh, ya dimana tidak ada campur tangan pihak lain ya. Semuanya apa ya, semuanya ya kita yang pegang wewenang ya. Jadi kita mau jungkir balik dan sebagainya itu nggak ada urusan sama istilahnya siapa yang kerja sama dengan kita atau investor ya. Balik lagi, tidak salah untuk melakukan kerjasama dengan teman atau dengan orang lain atau dengan investor sekalipun. Tapi itu tadi bahwa uh, tidak semua bisa tersenyum bersama di saat ada badai datang ya. Kembali lagi bahwa setiap orang punya kepentingan, sehingga ya terjadilah seperti itu. Uh, Istilahnya menyelamatkan kepentingan masing-masing. Ya itu tidak salah juga. Ya, tidak salah juga. Tapi ya
poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau bisa kerjain sendiri, kerjakanlah sendiri ya. Karena itu lebih apa ya? Lebih happy lah untuk melakukannya. Kenapa? Karena kita kerja tidak di bawah tekanan ya. Juga tidak apa istilahnya? Sebenarnya kalau kerja kerja di bawah tekanan itu biasa. Misalnya kayak kejar target dan sebagainya. Tapi yang paling gak enak mungkin ya tidak ada transparansi. Ya, itu yang apa ya? Ya buat saya itu paling gak enak lah. Ya dimana eh, kita nggak tahu. Ya kita taunya jualan aja. Kemudian eh, ya semua nggak semua bukan kita lah yang mengendalikan. Ya eh, apa namanya? Ya gimana? Bisa dibilang posisi saya pada saat itu adalah direkturnya, tapi ya eh, tidak punya wewenang apa-apa terhadap transparansi. Ya, kita nggak usah bicara uang ya, tapi transparansi. Ya, jadi itu hal yang penting yang mungkin bisa diambil pelajaran eh, dari cerita ini. Ya, tapi itu tidak saya sesalin ya. Saya pikir eh, saya keluar dengan bawa badan sekalipun, saya rasa rezeki nggak kemana ya. Dan ya alhamdulillah sampai dengan saat ini setahun terakhir saya mulai dari nol lagi. Ya sekarang sudah lumayan lah. Jauh lebih bagus daripada apa yang saya bikin bersama teman-teman di Fatmawati. Ya, oke. Kemudian nomor 3 adalah alasan Korik ganti nomor dari Excel ke. Nah, kalian pasti tahu ya nomor saya pakai Excel itu udah lama sekali sejak zaman kuliah di nomor yang 0878 8048 668. Ya, ini semuanya waktu itu lewat itu. Walaupun saya juga punya nomor satu lagi, nomor Halo Simpati ya, yang sekarang dipakai yang 0812 8412 6240 itu menjadi nomor satu-satunya Korik sekarang. Ya, jadi uh, kartu Halo yang kita pakai sebetulnya ada 10, di mana setiap brand memiliki satu-satu ya. Ya kayak kayak misalnya brand-brand yang Climate, Big Agnes dan sebagainya, itu kan mereka punya official store masing-masing di marketplace. Nah, eh, syarat untuk membuat akun ya salah satunya harus ada nomor lah. Ya, jadi itulah kenapa kita pakai kartu Halo. Nah, sementara itu tidak kita lakukan di Excel. Kita nggak tahu juga ya pakai Excel bisa seperti itu. Ya, dimana intinya pada saat itu sering kelupaan untuk bayar tagihan. Ya, karena nomor Excel itu sebetulnya itu udah nggak pernah kita pakai lagi untuk teleponan. Ya, hanya dipakai untuk WhatsApp. Karena memang sejak saya pakai WhatsApp, sejak WhatsApp ada lah, itu udah lama sekali. Itu memang nomor Excel yang digunakan. Ya, sehingga ya kita fokus sama nomor simpati ya, sehingga kita suka kelupaan gitu kan, tagihan nggak kebayar begitu, suka telat lah sampai akhirnya karena ya situasi pada COVID tahun lalu itu kan rumit ya. Tadi saya bilang barang kita ketahan, konflik internal, kemudian anak saya lahiran juga yang kedua. Nah ya gitulah, itu sangat-sangat bikin rumit sekali ya, rumit sekali, sehingga ya boro-boro ingat untuk bayar tagihan ya. Meskipun sebetulnya kan bisa auto debit, tapi pada saat itu kita nggak melakukan auto debit. Nah, jadi secara tiba-tiba WhatsApp WhatsApp itu logout, WhatsApp logout. Ya itu pas saya lagi main gitu kan, oh tiba-tiba kok logout seperti nomor itu di login di device yang lain. Kan kalau misalnya kita
pindah pindah nomor ya. Misalnya kita punya handphone 2, login WhatsApp di HP yang pertama, terus kita mau pindahin ke login HP yang kedua. Ya otomatis kan yang pertama ini dia minta logout karena nggak bisa jalan dua-duanya, nggak seperti aplikasi lain misalnya kayak Telegram ya. Nah tiba-tiba logout. Nah pas logout itu kaget juga nih siapa. Saya berpikir wah apa ada yang membajak atau ngehack gitu kan. Tapi ya itu pikiran pada saat itu. Nah setelah saya coba cari tahu eh, apa namanya, ternyata gini, maupun kita login itu nggak bisa. Kenapa? Karena nomor itu udah digunakan di handphone orang lain, sehingga kodenya akan terkirim ke sana. Jadi itu udah nggak bisa. Begitu logout, ya sudah. Kita juga nggak nge-backup dan sebagainya. Sehingga cara otomatis itu grup-grup yang pernah saya buat, itu kan banyak. Waktu itu ada grup membership Big Agnes, ada grup banyak lah ya. Itu otomatis logout ya keluar dia kan, leave group gitu kan. Jadi ini mungkin jawaban juga karena sempat saya dengar juga informasi bahwa karena kejadian ini saya melarikan diri gitu ya. Melarikan diri ganti nomor gitu ya. Ini agak lucu juga sih. Ya, program membership tidak berjalan. Ya memang. Jadi begini. eh Membership itu kan dibikin pada saat itu saat Indofest ya. Dimana waktu itu juga sudah COVID ya. Sudah pada pakai masker juga. Teman kita nggak kebayang kalau COVID itu ternyata panjang sekali sampai sekarang. Sampai setahun lebih berarti kan. Ya artinya membership itu pada saat itu dibikin tujuannya adalah ya gimana kita bisa gathering bareng, bikin event bareng ya, terus juga ada benefit juga untuk teman-teman yang memang mau jadi member gitu kan, dapat diskon khusus dan sebagainya ya, seperti itu konsepnya, seperti itu. Tapi sejak tadi ya konflik internal dan sebagainya eh, COVID juga, jadi eh, ya tidak bisa dijalankan lah ya. Beberapa teman-teman masih bisa untuk belanja, dapat dapat diskon dan sebagainya, itu masih bisa ya. Tapi memang kita tidak istilahnya apa ya, menganggap program ini terus berjalan gitu ya. Eh, karena ya mau bagaimana, yang bisa berjalan hanya yang diskon tadi ya. Tapi yang acara-acara itu kan tentu nggak bisa dilakukan ya. Eh, di pandemi seperti ini. Jadi ya tidak efektif. Ya, artinya ya itulah penyebab kenapa program membership ini tidak berjalan dan kita tidak lanjutkan lagi gitu kan. Mungkin nggak tahu nanti kapan kalau memang situasinya sudah normal kembali, kita bisa bangun lagi program ini ya. Jadi itu. Kemudian nomor 5 sama nomor 6 itu, nomor 5 sih kondisi terkini di kantor Bandung ya. Kondisi terkini di kantor Bandung ya, kita sekarang sih kita sebenarnya sama kayak di Fatmawati ya, tapi di sini lebih besar. Kalau di Fatmawati itu kan ruangannya kecil, berapa ya, mungkin sekitar 6 6 kali 6 kali ya. 6 kali 6 meter ya. Eh buat kalian yang pernah datang pasti tahu lah, di situ sempit banget dan numpuk barang gitu ya, karena memang sempit gitu, barangnya banyak gitu kan. Nah, eh apa ya di sini sama, tapi ini satu rumah dua lantai. Lantai satunya itu full untuk, bukan toko sebenarnya, sini kita awalnya memang kita bangun konsepnya studio atau display ya, karena ini dibangun di saat COVID. Jadi memang kalau ada ide untuk membuat toko di zaman COVID kayak begini, menurut saya itu ide yang bodoh sekali ya. Bodoh tuh maksudnya
eh ya pertama situasi perekonomian juga lagi buruk. Kemudian belum potensi-potensi tertular. Ya kita nggak tahu kan apa walaupun kita protokolnya ketat dan sebagainya gitu kan. Tapi ya kalau kita membuka untuk umum gitu kan. Ya di sini kan banyak ya, maksudnya ada tim juga gitu kan. Kemudian kalau orang datang lalu lalang kayak di toko gitu dan sebagainya itu resiko banget ya. Jadi resiko buat tim juga, resiko juga buat mungkin tim yang kena menulari ke apa istilah pengunjung ya. Jadi eh, banyak sekali pertimbangannya lah. Jadi bukan 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 pertimbangan yang bagus untuk membangun toko di saat pandemi seperti ini. Mungkin ya saya nggak tahu juga ya, orang yang punya toko mungkin juga tutup. Tapi kalau saya lihat di jalan itu banyak bisnis-bisnis yang macam-macam ya, itu banyak yang tutup gitu, banyak banyak yang istilahnya tidak bertahan lah di situasi sulit seperti ini. Ya jadi eh, yang kita bangun konsepnya itu adalah memang konsep studio atau display gitu kan di lantai satu. Nah lantai duanya, jadi di sini lucu ya, di sini kan di bawah kaki gunung ya, tanahnya itu apa ya, eh menurun ya. Jadi lantai satu kita itu eh, kalau bicara lantai dua itu harusnya kan ke atas ya. Kalau ini nggak, lantai duanya ke bawah. Ya bisa dibilang bukan basement, tapi dibilang basement juga bukan. Ya kayak rumah gitu. Tapi memang tangganya itu bukan ke atas, tapi tangganya ke bawah. Di bawah sama situasinya kayak di atas. Ya. Dan ada dua muka juga ya, muka rumah maksudnya pintunya gitu kan. Di atas itu juga ada pintu mukanya, di bawah juga ada pintu pintu mukanya, bisa keluar eh, depan belakang lah, atas bawah gitu kan. Nah, di bawah sendiri itu tempat buat nyetok barang ya. Maksudnya kayak ya gudang lah, anggap aja kayak gitu. Dan ada satu ruangan yang memang kita desain menjadi studio. Khususnya di ruangan ini yang saat ini sekarang saya lagi buat vlog. Ya, jadi bicara vlog juga saya rasa ya zaman zaman pandemi kayak gini kan stres juga ya. Maksudnya kita mau jalan-jalan nggak boleh gitu kan. Maksudnya ke gunung ditutup, nggak boleh keramaian, nggak boleh kerumunan dan sebagainya. Jadi ya bisa dibilang eh, kehidupan itu benar-benar berubah gitu ya. Yang biasanya kita keluar ke mall dan sebagainya itu nggak ada lagi. Kita benar-benar di rumah gitu kan. Jadi ya gimana nggak stres gitu ya. Jadi daripada gila gitu kan. Jadi ya kita coba untuk ya melakukan sesuatu yang memang bisa dibilang bermanfaat lah, bermanfaat buat kita juga ya. Insya Allah kedepannya juga bermanfaat buat teman-teman juga yang memang uh, istilahnya nonton vlog kita. Karena vlog kita tentu akan membahas banyak sekali sih, bukan cuma produk-produk doang, tapi ya tentang trip-trip perjalanan dan sebagainya. Ya kurang lebih kayak gitulah. Kita pengen membuat sesuatu yang bermanfaat daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, daripada hanya nunggu kapan covid selesai. Itu kan apa namanya ya, sayang banget ya waktu kalau hanya dibuat dibuat pakai seperti itu. Nah, oke, itu ya kondisi terkini di kantor Bandung. Kemudian kegiatan baru yang sedang dikembangkan Korik selama pandemi ini, eh, itu poin yang 6. Ya, sorry. Ya kegiatannya sih itu. Jadi Korek itu bikin satu departemen di mana dia akan fokus untuk membuat konten. Kontennya macam-macam ya. Tadi sempat saya bilang eh, mengenai konten produk, misalnya eh, kita nggak nge-review produk satu-satu sih ya. Kalau di review itu pasti banyak banget ya, karena tahu sendiri kita pegang beberapa brand dan satu brand itu produknya banyak.
Jadi kalau dibikinin satu-satu ya kalau memang ada yang bisa bikinin sih bagus-bagus saja, tapi kayaknya itu nggak bakal kepegang. Jadi ya kita akan fokus misalnya kayak tips ya, misalnya ini contoh ya, pertimbangan untuk eh, memiliki misalnya kompor ultralight misalnya kan, pertimbangannya apa apa aja sih, dan itu produknya nggak satu kan, banyak, ada merek ini merek ini merek ini merek ini, dan kita pun nggak mengcompare secara spesifikasi tapi lebih kepada kebutuhan lah, karena tipe satu dengan tipe yang lain, merek satu dengan merek lain kan itu walaupun mirip-mirip tentu ada bedanya, misalnya dari bentuknya. Contoh ya kalau bicara kompor itu pot supportnya kan itu kan ada yang kecil ada yang lebar gitu kan, kemudian beratnya juga ada yang beberapa gram, ada yang juga lumayan berat gitu kan, di packingnya itu ada yang kecil ada yang nggak terlalu kecil gitu, itu kayak gitulah. Nah jadi eh, itu yang mau kita sampaikan bahwa supaya kalian tuh khususnya ya buat mereka-mereka yang baru ingin terjun di hobi outdoor, atau mungkin mereka yang ingin upgrade gear gitu kan, ya itu akan menjadi sebuah referensi gitu kan, kurang lebih kayak gitulah ya. Kemudian juga tentang istilahnya vlog-vlog perjalanan, misalnya kayak kemarin kita habis juga pergi dari ujung genteng, tapi yang kita angkat di situ sebetulnya bukan ujung gentengnya saja gitu, maksudnya ujung genteng seperti apa gitu, tapi lebih kepada ya itunya juga ada persiapan perjalanan, kemudian pertimbangan kenapa harus penginapan ini, kenapa harus penginapan itu, terus gimana supaya hemat budget, gimana ya kayak gitulah, lebih ke tips-tips lah istilahnya. Kita bisa berpergian dengan keluarga gitu kan, dengan anak ya, tapi dengan budget yang tidak membengkak gitu kan, bagaimana caranya gitu tapi tidak mengurangi kenyamanan gitu kan, ya kurang lebih kayak gitulah. Nah lainnya adalah seperti mungkin kayak modelnya kayak channel ya, channel maksudnya gini, kayak ada acara apa gitu kita coba liput gitu kan, kemudian kita sampaikan dengan secara baik gitulah, maksudnya secara profesional gitu ya. Eh, apa ya supaya jadi hiburan lah, hiburan enak dilihat enak didengar gitu kan, kayak gitu, dan bermanfaat ya. Jadi ya itu kegiatan baru yang sedang dikembangkan Korik selama pandemi. Ya moga-moga aja apa ya, balik lagi ya, ini semua kita masih belajar. Saya pribadi itu benar-benar nol pengetahuan tentang kamera, videografi, fotografi ya kan, alat-alat yang berkaitan dengan istilahnya ngevlog lah ya, kayak mikrofon dan lain-lain, itu saya sama sekali sebelumnya nol ya, tapi eh, gimana kan, nggak ada kata terlambat lah untuk belajar ya. Jadi ya kita sudah bulatkan tekad bahwa kita harus bikin ini gitu kan. Dan harus mempersiapkan ini, eh, produk apa, gear studio yang harus kita beli ini gitu kan, itu kita belajar, kita riset gitu kan, kayak misalnya kamera apa sih yang budgetnya segini tapi bagus gini gini, gini gitulah, kemudian mikrofon apa wireless yang bagus gini gini gini, itulah banyak, sampai kayak ya tripod, kemudian lampu ya, ini lampu-lampu kayak begini ya, semuanya lah, sama sekali nggak pernah pegang gitu kan, sama sekali bener-bener nggak pernah pegang, nggak pernah tahu gitu kan. Bener-bener blank ya, tapi balik lagi, tidak ada kata terlambat untuk belajar ya, meskipun ya usia saya sekarang udah 38, mungkin sebagian orang atau saya juga berpikir kalau untuk belajar itu rasanya udah sulit ya, otaknya mungkin udah terlalu banyak yang ada gitu, udah full gitu kan, apalagi ya sambil di sini kan sambil ngurus anak juga sama istri gitu kan, sambil ngejalanin bisnis sambil kayak gini-gini, itu nggak, bukan hal yang mudah ya, maksudnya
nggak banyak waktu luang gitu untuk ngulik atau belajar gitu kan. Tapi ya di sini kan ada tim. Ya paling nggak kalau di bagian saya hanya mempelajari secara garis besar lah. Misalnya eh, contoh misalnya kayak mikrofon gitu kan. So, mikrofon wireless apa sih yang bagus gitu kan. Nanti kita compare, ada merek ini, ada merek ini, ada merek ini, ada merek ini gitu kan. Harganya segini, ini bagus, ini istilahnya brand luar semua sih ya. Terus ada brand Australia, ada brand Cina, ada brand Amerika gitu kan, ada ya gitu gitulah. Kita coba pelajarin reviewnya lewat YouTube gitu kan. Dan akhirnya kita bisa tahu bahwa oh kita butuhnya yang seperti itu gitu kan, butuhnya produk ini produk itu gitu kan. Nah sesuai kebutuhan dan sesuai budget ya. Jadi ya ini mudah-mudahan juga bisa jadi referensi juga buat teman-teman gitu ya, yang memang eh, di dalam pandemi kayak begini jenuh gitu ya. Wah jenuh gitu, mau mau adventure mana-mana udah susah ya kan, ngumpul-ngumpul gathering dan sebagainya susah gitu kan, naik gunung dan sebagainya jalan-jalan susah ya kan. Jadi ya apa ya yang bisa kita lakukan gitu yang istilahnya bisa menjadikan sesuatu gitu kan. Ya salah satunya ini ya, belajar videografi, belajar fotografi, belajar ngonten, belajar bikin berkarya, membuat sesuatu yang bermanfaat gitu kan. uh, Jadi referensi di situ gitu. Wah nggak ada kata terlambat gitu kan. Nggak, tinggal disesuaikan aja sama budget masing-masing ya. Toh kan ya bisa dibilang kalau bikin konten gitu ya sebetulnya dengan menggunakan handphone aja kan bisa gitu kan. Apa ya sama kita pun kemarin seperti itu. Ada beberapa juga kita shoot pakai iPhone gitu kan, kemudian ada uh, Android gitu kan. Eh, tapi ya itu tadi kita kepingin membuat sesuatu tuh yang bagus gitu ya, dari benar-benar dari belajar menjadi yang bagus, yang enak tadi saya bilang enak dilihat, enak didengar gitu kan. Jadi ya tentu eh, ya kita mau nggak mau perlengkapannya pun harus kita dukung gitu kan, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi semoga teman-teman di sini bisa dapat poin yang saya sampaikan ya, bahwa eh, meskipun usia sudah banyak gitu kan, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan menghasilkan sesuatu yang baik gitu kan ya. Ya ini kan baik ya, menyampaikan informasi gitu kan, informasi yang baik juga bisa juga menghasilkan ya. Mana tahu nanti teman-teman terpacu gitu loh, wah si Korek nih ngeblank banget sama kayak beginian, tapi kok setahun 2 tahun 3 tahun kemudian udah bagus misalnya kan. Semangat, terpicu gitu kan, wah nggak mau kalah gitu kan, bikin juga gitu kan. Nah itu kan bagus kayak gitu kan, positif gitu kan ya. Apalagi di apa ya, saya lihat sih kalau di dunia per-outdooran gitu masih jarang sekali ya. Maksudnya jarang yang memang rata-rata tuh konsepnya ya ya sama gitu ya, istilahnya nge-review produk, terus jalan-jalan naik gunung dan sebagainya, kurang lebih kayak gitu. Ya kalau bisa bikin yang beda gitu kan, tapi ya mau bikin sama juga nggak apa-apa lah ya kan. Orang kan hiburan gitu kan, enak dilihat gitu kan ya, jadi tontonan gitu lah ya, kurang lebih kayak gitulah ya. Oke, udah jam 11, 6 poin udah saya sampaikan. Apa namanya ya, semoga sejak awal tadi saya sampaikan dan sampai saat ini informasinya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di masa lalu mungkin ya. Juga menjadi referensi uh, apa namanya ya, hal-hal yang positif lah ya, harapannya kayak gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain, obrolan yang lain, di vlog kita. Kalau ada kalian yang mungkin ingin mengkritik
atau memberikan saran atau ingin mengajukan pertanyaan atau mau ngapain apapun itu, saya atau kita sangat senang untuk mendengar itu ya. Jadian kalian tidak usah sungkan untuk menulis komentar ya, atau mengirimi WhatsApp ke nomor yang tadi saya sebut, apapun lah ya, eh, apa namanya, jangan sungkan ya, karena ini juga sesuatu yang lagi kita bangun. Tentu kita juga kepingin denger eh, apa sih, eh, dari kalian-kalian gitu yang menonton, yang denger gitu kan, mau seru nih om kalau misalnya ngebahas ini atau apalah kayak gitu ya, karena kita bikin ini sebetulnya bukan buat kita sendiri ya. Nah kalau buat kita sendiri ya ngapain juga kan kita beli alat mahal-mahal gitu kan, kita rekam kayak begini kan. Buat dokumentasi sendiri kan nggak kayak gitu. Jadi ini memang dibikin dibuat ya buat kalian lah ya, tempat kita bisa sharing dan sebagainya. Ya covid begini kita nggak bisa ketemuan, nggak bisa kumpul bareng, nggak bisa salaman, ya paling nggak kan kita bisa komunikasi lewat video lah ya kan, bisa komunikasi lewat komentar dan lain-lain, sehingga silaturahmi tetap terjalin gitu kan ya. Jadi itu aja yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.